Ya oke, sebelumnya saya mau kenalin dulu alat-alat yang saya pakai. Saya pakai PC-nya standar sekali, Intel i3 dengan RAM 4GB dan monitor LG ini berapa inch ya ini ya? Kayaknya sih 19 inch sepertinya. Tapi minimal sih kalau rekomendasi saya untuk recording punya RAM yang cukup, minimal 4GB, dan juga harddisk yang besar supaya permasalahan rendering itu bisa diatasi oleh harddisknya. Lalu untuk PC ya prosesornya minimal Core 2 Duo atau dual core, sepengalaman saya. Tapi saya pilih i3 ini yang ya masih di tingkat mid low lah, tidak mahal banget, tidak murah banget, tapi sudah mumpuni lah. Kemudian untuk alat-alat yang lainnya, untuk sound card, audio interface saya pakai Focusrite yang berapa ya ini ya, 212 Gen 2 kayaknya. Sejauh ini cukup memuaskan karena dia bisa dipakai mobile juga, nggak cuman di tempat, dan kualitasnya juga cukup bagus. Kemudian equipment recording kedua yang saya butuhkan adalah speaker flat. Nah, saya pakai Yamaha HS5. Ini impian saya sejak kecil, sejak saya di SMP menyukai recording, karena soundnya tidak nipu, dan saya cocok dengan Yamaha HS5 ini. Saya pengennya HS8 atau HS yang lebih tinggi gitu, tapi ya karena dana terbatas, memang HS5 ini cukup bagus untuk menjadi alternatif. Kalian bisa jadikan referensi juga. Kemudian alat yang lain, mikrofon saya pakai AKG Perception 120 kayaknya. Ya AKG nggak bohong, AKG sudah jadi brand yang sangat baik untuk mikrofon, dan untuk Perception 120 ini sudah jadi andalan untuk mid low atau ya mid high recording, cukup mumpuni. Kemudian alat-alat untuk gitar saya pakai produknya XX. SX itu kayaknya sih produk Korea ya, tapi XX Telecaster ini walaupun Korea tapi soundnya cukup crunch, cukup kering, dan saya suka, murah meriah. Untuk akustik gitarnya saya pakai Chord Earth. Ya kalian tahulah kualitas chord untuk gitar akustik. Kemudian untuk bassnya saya pakai chord juga, ya chord yang standar juga. Jadi nggak ada equipment yang sangat istimewa di sini. Saya coba memanfaatkan equipment yang seminim mungkin, tapi dengan hasil yang semaksimal mungkin. Kemudian juga saya butuh headphone. Saya sebagai pembanding untuk comparisonnya si speaker flat Yamaha ini, saya pakai Philips. Headphonenya sederhana, headphone biasa, bukan headphone flat, bukan headphone recording. Jadi fungsinya bisa buat monitor pada saat take vokal, dan juga bisa buat mixing untuk comparison telinga ya. Jadi tidak melulu kita fokus di speaker flat. Oke, nah teman-teman bisa lihat di sini saya showing screen. Nah, di sini saya pengen teman-teman bisa tahu apa yang sudah saya kerjakan beberapa menit yang lalu. Ini saya ada 1 2 3 4 5 6 7 track dengan total waktu sekitar 26 detik. Ini saya emang sengaja mengambil bagian inti dari lagu, hanya untuk show bagaimana step-step atau bagaimana kita harus men-treat recording itu gitu. Nah, kalau yang pertama saya pasti buat itu guide.
guide ini harus kita sertakan tempo. Nah, ini fungsinya untuk menjadi guidance utama lagu kita mau seperti apa sih, aransemen kita mau seperti apa gitu. Nah, guide-nya biasanya saya pakai gitar. Nah, guide ini bisa membantu kalian untuk menuju ke arah mana aransemen kalian akan dijalankan. Jadi sepele tapi sangat penting. Jadi saya sarankan guide ini dipikirkan sematang mungkin. Artinya konsep yang ada di dalam pikiran itu sudah tertuang di guide ini. Jadi kalian mau menuju kemana, kalian sudah harus menuangkan di dalam guide ini, kemudian baru dipermak dengan instrumen-instrumen yang lain gitu. Oke, tadi yang pertama guide. Kalau saya pakai gitar dan juga jangan lupa metronom untuk ngunci beatnya. Dan kemudian yang kedua, saya sering mainin drum dulu karena ketika saya sudah punya beatnya, saya sudah punya feel beatmakernya, nanti instrumen lain bisa follow drumnya itu gitu, beatmakernya itu gitu. Nah, kalau untuk drum saya pakai addictive drum. Nah, ini addictive drum. Nah, ini software drum yang sangat simple, enteng, tapi soundnya cukup baik dan menurut saya sudah layak untuk bisa disejajarkan dengan drum-drum live gitu ya. Nah, saya nggak pakai instrumen lain, saya nggak pakai MIDI controller, saya cenderung seneng ngegambar. Jadi saya langsung ngegambar di drum mapnya seperti ini, bikin petanya. Dan saya biasanya ngulik ini paling lama sih, karena saya drum itu harus menjadi basic yang sangat matang sebelum dimasukin instrumen-instrumen lain gitu. Jadi dan enaknya kalau gambar itu, kalau kita mau ada salah atau ada sesuatu yang perlu diperbaiki ketika semua instrumen sudah jadi satu, itu masih bisa gitu, masih memungkinkan untuk direvisi. Dan ini adalah guide plus drum. Oke, itu tadi drum. Nah, kalau enaknya di Cubase kayak gini, jadi saya lebih nyaman di Cubase karena tampilannya itu bisa match dengan apa yang saya penginkan. Jadi di sini juga bisa main warna tracknya bisa dirubah-rubah gitu. Saya lupa caranya, ini dia. Nah, ini bisa membuat kita lebih happy dalam prepare musik gitu. Nah, untuk yang ketiga, untuk bass, saya take manual, saya take analog. Saya pakai bass chord tadi, dan take-nya nggak butuh waktu lama. Ketika saya sudah kunci beat drumnya, saya tinggal latihan sekali lalu take, dan hasilnya seperti ini.
Kuncinya di sini apa, tips untuk bass yang penting frekuensinya itu bisa nyatu sama kicknya, dan dia tidak bertabrakan dengan kick, dan nantinya supaya pada saat mixing atau pada saat mastering tidak over di telinga gitu. Nah, saya biasanya main frekuensi juga di bass, main equalizer. Saya pakai waves. Kalian bisa cari juga di virtual instrument, download virtual instrument. Saya pakai waves Airbus mono untuk main frekuensi dan juga intensity. Jadi di sini kita bisa mengatur seberapa low, di mana frekuensi bassnya mau ditaruh gitu. Kalau saya main di 80, intensitinya sederhana, standar. Oke, kemudian yang keempat, nah untuk gitar saya biasanya main left right, main 2 kali take dengan sound yang semirip mungkin. Di sini tujuannya membuat stereonya lebih dapat. Jadi saya pengen soundnya itu melebar. Jadi kalau main biasanya gitarnya fungsinya untuk ritmik itu, saran saya di take 2 kali dengan sound yang mirip atau ya berbeda nggak apa-apa, tapi take-nya diusahakan semirip mungkin supaya, dan nanti ditaruh di panningnya itu kiri dan kanan full supaya soundnya lebih lebar gitu. Nah, ini gitarnya. Setelah saya masukin gitar, saya pakai, untuk gitarnya saya pakai Gitarik. Ini juga software yang mana kalian bisa dapat di mana aja. Di Tokopedia juga sudah banyak dijual, dan di sini hampir semua sound ada, dan saya pakai pakai preset supaya memudahkan untuk take. Pakai dual riff nomor 142 dan soundnya seperti ini. Oke, itu tadi gitar. Kemudian saya tambahkan isian lain. Ini MIDI Vanguard. Ini jadi kayak synth gitu, string tapi string high. Jadi ini untuk mempercantik nuansa saja, seperti ini soundnya. Oke, dan semua yang tag tadi sekali tag ya teman-teman. Saya coba untuk tidak ngulang, karena saya mau show bagaimana cara bikin lagunya supaya bisa cepat. Nah, untuk yang terakhir ini harusnya vokal gitu, tapi saya masukin feel gitar, dan di sini adalah kunci instrumen terakhir yang bisa ngasih tahu lagu ini tuh apa sih gitu. Nah, ini adalah feel gitarnya. Saya masih pakai Gitarik, tapi pakai efek yang lain yang lebih distorsi. Dan inilah hasilnya. Ya, itulah hasilnya.
Untuk finishing, untuk penyempurnaan saya mastering. Kalau filenya kecil saya biasanya mastering di project yang sama. Tapi kalau filenya besar saya biasanya mix down dulu, kemudian baru di mastering. Untuk mastering saya pakai T-Rex. Ini kompresor yang bisa dimainkan juga nuansanya gitu. Nah, saya pakai preset aja tadi. Pakai full vintage setup 1 dan fungsinya untuk memperbesar gainnya. Dan inilah hasilnya setelah di mastering. Oke, itu tadi bagaimana saya menunjukkan untuk sharing ke teman-teman semua recording singkat dengan Cubase 4 yang bisa menjadikan referensi kalian untuk berlatih recording, untuk membuat musik yang lebih baik. Dan tips dari saya, sering-sering ngulik, sering-sering cari referensi lain supaya library kalian untuk lebih banyak. Jadi pada saat recording sudah punya banyak referensi untuk digabungkan jadi satu, sehingga menghasilkan output yang sesuai dengan ekspektasi kalian. Begitu dari saya. Terima kasih sudah melihat dan mendengar sharing saya. Semoga membantu, semoga menjadi input yang baik untuk pelajaran di kalian. Oke, terima kasih dan saya cukupkan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share, komen juga. Oke, bye bye.